Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang, selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu tanggal 7 November 2021 ini adalah ibadah pembukaan bulan budaya. Budaya adalah karunia Tuhan Allah yang patut kita syukuri. Dengan memahami budaya, kita dapat mengenal dan memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mengawali bulan budaya saat ini, marilah kita memiliki tekad dan semangat untuk terus menumbuh kembangkan budaya di lingkungan kita sebagai sarana mewartakan dan menyaksikan kasih dan karya Allah kepada dunia. Mari Bapak Ibu kita puji kemuliaan nama Tuhan dengan lagu kontekstual nomor 7 bait yang pertama, Puji Sora Agung Wiro, dalam bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Para jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat yang tenang dan teduh sambil menghayati kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini. Ibadah pembukaan bulan budaya yang dilaksanakan pada Minggu 7 November hari ini, biarlah kita laksanakan dengan pengakuan bersama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai umat-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita di bulan budaya adalah melestarikan hidup dengan budaya toleransi dan saling berbagi. Bersama kita memuliakan Tuhan dengan KPJ 357 bait yang pertama dan bait yang ketiga.
para kasih di sini. Saudara-saudaraku, sebelum kita datang dan mengaku dengan jujur serta tulus segala kekurangan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan, kita lebih dulu mendengarkan sabda Tuhan yang demikian. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Seruan Nabi Yoel kepada Israel di kala itu, seruan yang sama pun ditujukan kepada kita sebagai Israel di zaman Perjanjian Baru. Kita datang dengan penuh penyesalan di hadapan Tuhan, seraya memohon pengampunan. Mari kita bersama sujud di hadapan Tuhan. Mulia, agung dan ajaiblah kemurahan Tuhan. Juga mulia, agung dan ajaiblah belas kasihan Tuhan dalam membersamai hari-hari kehidupan kami. Sehingga di satu sisi kami diberkati dengan berbagai kemurahan-kemurahan yang tak terbilang. Namun di sisi yang lain juga kami diberkati dengan pengampunan yang dahsyat. Oleh karena itu kami datang kepada Bapa sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai Israel di zaman Perjanjian Baru. Kami bersyukur atas segala kelimpahan kasih karunia yang mewarnai hari-hari hidup, perjalanan dan pergumulan kami sepanjang minggu ini, bahkan sampai saat ini. Tetapi juga dalam saat yang bersamaan kami sujud di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan, pengakuan yang tulus bahwa kami adalah manusia yang sesat, selalu melanggar akan kehendak Tuhan karena ingin mewujudkan kehendak kami yang sia-sia. Tuhan, ampuni kami. Kami percaya Tuhan Yesus telah mati dan bangkit sebagai jaminan Bapa mengampuni kami. Kami yang datang dengan jujur dan tulus mengakui segala pelanggaran kami. Beri kami hati dan roh yang baru, sehingga dengan penuh sukacita kami siap menjalani hari-hari hidup yang Tuhan sediakan bagi kami. Demi Kristus Yesus, Sang Pengampun sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh mengaku akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Dia Tuhan yang senantiasa menyediakan pengampunan bagi setiap kita yang datang kepadanya. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita mendengarkan berita bahagia di hari ini dari Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang demikian sabdanya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. NKB 73 bait yang pertama.
Jemaat silakan duduk. Setelah kita mengalami kasih dan pengampunan dari Tuhan, maka baiklah di dalam diri kita masing-masing berjanji dan bertekad untuk menjalani hari-hari hidup di waktu yang akan datang selalu dijalani di dalam koridor kehendak Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan yang diawali oleh doa dan pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya kita akan mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu kehadiran-Mu untuk membimbing di dalam kami membaca, mendengarkan, lebih-lebih Engkau mampukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan firman-Mu. Bukalah hati kami sehingga kami dapat menerima dan mengerti firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Untuk Bapak Pendeta Samuel Hurulian yang akan membawakan firman-Mu, Tuhan kami percaya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami mohon hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sabda Allah pada pagi hari ini terambil dari Markus 12 ayat 38 sampai 44. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 pak peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Begitulah sabda yang diperdengarkan bagi kita semua di saat ini. Sungguh kita yang berbahagia dan kita yang diberkati adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan memberikan hidup kita dituntun oleh kebenaran sabdanya. Amin. Salam budaya, salam patunggilan. Shalom. Baik Bapak Ibu, mungkin penjenengan melihat saya agak aneh di depan sini, dan teman-teman juga bukan aneh ya.
Tapi ini salah satu cinta dan ungkapan bahwa kita adalah manusia yang berbudaya. Injil datang tumbuh dan berkembang di setiap budaya-budaya dan khususnya budaya kita di Jawa. Bapak Ibu mungkin bisa menebak saya memakai baju budaya apa? Kira-kira Bapak Ibu warga jemaat? Budaya? Saya memakai budaya Ambon. Karena pendetanya Ambon yang ada bersama-sama di tengah-tengah budaya Jawa. Bukan berarti saya mau pisah, tidak. Tapi paling tidak ada kebersamaan. Jadi kita beragam-ragam, tetapi kita adalah Indonesia dan kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Dan memang gereja kita, Gereja Kesejahtera Wetan itu memang menerima semua suku apa saja untuk ada sebagai pelayan Tuhan, bahkan menjadi warga jemaat. Budaya yang sangat ramah dan terbuka untuk semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam rangka bulan budaya yang akan kita mulai hari ini dan sepanjang bulan November, maka kita akan merenungkan sabda Tuhan yang memang masih ada dalam rangkaian atau keterkaitan dengan budaya. Sehingga renungan kita di hari ini adalah sedulur sikap. Sedulur sikap. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah ini. Bapak Ibu, ungkapan sedulur sikap ini adalah sebuah ajaran dari sebuah komunitas suku Samin, ya, suku Samin yang komunitasnya berada di beberapa tempat, beberapa kabupaten. Ya, misalnya saja katakan Kabupaten Bojonegoro, ada di Tuban, ada di Ngawi, ada di Madiun, ada di Gresik. Tetapi juga sesungguhnya budaya ini mulai dari Jawa Tengah. Di sana ada Kabupaten Blora, ada Grobogan, kemudian ada Pati dan sebagainya. Jadi ajaran ini ternyata tumbuh subur dan berkembang, tidak hanya di satu tempat. Nah, ajaran sedulur sikap ini dikembangkan oleh Ki Saman Surosentiko atau Raden Kohar. Ini adalah salah satu garis keturunan dari Majapahit. Dia lahir di tahun 1859 di Desa Poso, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Bapak Ibu Saudara kekasih, sekilas bahwa dulu Kisamin ini dianggap sebagai residivis oleh kolonial Belanda. Tetapi bagi para pengikutnya dan orang-orang di sekitarnya dianggap sebagai penjahat berhati mulia. Ini kan susah Bapak Ibu ya, penjahat berhati mulia ini unik. Nah, dia memimpin pergerakan para petani untuk melawan kolonial Belanda, tetapi dilakukan tidak dengan kekerasan. Sehingga frasa sedulur sikap, ya, frasa sedulur sikap tadi, sedulur itu saudara, sikap itu senjata. Yang mengandung makna bahwa dia memimpin sebuah perlawanan tapi tidak dengan senjata dan kekerasan. Misalnya diam-diam dia menolak membayar pajak kepada pemerintah Belanda. Atau juga tidak mau mengikuti aturan-aturan dari kolonial Belanda. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, komunitas ini mereka sangat terbuka dan jujur kepada siapapun. Dan menganggap semua orang itu adalah saudara. Dan hal yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana mengutamakan kebersamaan. Baik di lingkup komunitas mereka maupun dengan orang-orang lain. Misalnya Bapak Ibu terlihat di dalam
salah satu kegiatan mereka yang saat itu ada tapi sekarang tidak dipraktekkan oleh semua, hanya komunitas yang ada di tempat tertentu saja. Misalnya mereka melakukan kegiatan simpan pinjam. Nah, kegiatan ini ketika mereka datang dan mengumpulkan ya semacam yuran, nah uang ini digunakan untuk menolong orang lain. Siapa yang punya kesulitan dalam kehidupannya bisa pinjam tanpa bunga. Dan itu yang mereka lakukan setiap 1 bulan atau setiap 35 hari sekali. Nah, itu Bapak Ibu hal yang terkait dengan sepintas ya dari suku Samin dengan ajarannya sedulur sikap. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam tema besar kita melestarikan hidup dengan budaya toleransi dan saling berbagi. Nah, kita mencoba menyorotinya dengan sikap hidup dari suku Samin ini. Paling tidak ada 2 hal Bapak Ibu yang ingin kita renungkan bersama. Yang pertama adalah komunitas suku Samin ini atau sering disebut sedulur sikap. Ini memandang, seperti saya katakan tadi, memandang semua orang, suku manapun, orang dari bangsa manapun, ini menganggap bahwa semua itu saudaranya. Dan karena itu mereka selalu mengutamakan patunggilan, kebersamaan. Walau di sisi lain, mereka ini sangat menjunjung tinggi eksistensi mereka sebagai suku Samin, tetapi di sisi lain tidak serta-merta lalu mereka meremehkan orang-orang dari suku atau komunitas yang lain. Ini luar biasa. Mereka menganggap diri mereka baik, tetapi orang lain mereka tidak remehkan. Nilai-nilai yang sering diwariskan mereka secara turun-temurun kepada pengikut-pengikutnya adalah nilai nasionalisme. Mereka mudah menyesuaikan diri, ada nilai cinta kasih, ada nilai toleransi, ada peduli. Nilai-nilai tersebut harus diterapkan secara ketat dan disiplin sebagai wujud penghargaan kepada kehidupan pemberian Sang Maha Kuasa. Jadi mereka punya prinsip supaya sebuah kehidupan itu lestari, maka semua orang punya kewajiban menerapkan nilai-nilai kasih, penghargaan satu kepada yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, jadi kita dapat merenungkan bahwa sekalipun di satu sisi mereka sangat ketat memberlakukan nilai-nilai yang diajarkan, tetapi di sisi yang lain tidak menutup penghargaan mereka atau menghormati hak-hak orang lain dari suku atau komunitas yang berbeda. Dan satu hal Bapak Ibu yang mereka sangat banggakan dari diri mereka dan menjadi ciri khas mereka, itu mereka senang dan bangga ketika disebut sebagai wong sikep. Wong sikep ini makna idiom ya, jadi bukan makna orang senjata, bukan, tapi punya pengertian yang baru. Mereka bangga bahwa mereka menjadi wong sikep itu orang yang baik dan jujur. Jadi kebanggaan ini tidak sebatas sebuah idealisme, tetapi Bapak Ibu, mereka berusaha untuk menerapkan, mewujudkan baik dan jujur itu di dalam diri mereka, di dalam komunitas mereka maupun kepada orang lain. Ini ajaran yang sangat berurat akar, sudah berurat akar dalam hidup mereka, dan sudah melekat di dalam perilaku hidup dan menjadi khas daripada komunitas ini. Sehingga Bapak Ibu, kalaupun mereka melakukan sebuah kebaikan, mereka jujur bukan supaya mereka ingin mendapatkan sesuatu. Sudah, lakukan saja. Mereka punya panggilan untuk jujur dan baik kepada semua orang tanpa berharap imbalan dari sebuah kebaikan atau kejujuran. Jadi mereka terpanggil untuk hanya melakukan itu. Sebuah sikap yang lebih daripada sekedar toleransi. Kalau kita hidup toleransi, dua pihak harus sama-sama menghargai kewajiban dan hak.
Tapi mereka tidak. Sudahlah, mereka terpanggil untuk melakukan yang baik dan mereka harus jujur tanpa harus mengharapkan apa yang menjadi imbalannya. Kekasih Tuhan, Rasul Paulus juga mengajarkan tentang toleransi ketika dia mengingatkan orang-orang Kristen di Galatia supaya berbuat baiklah kepada semua orang dan lebih juga kepada saudara-saudara seiman. Jadi bukan berbuat baik kepada saudara-saudara seiman dan bencilah orang lain, tidak. Tapi berbuat baik untuk semua orang, tapi juga jangan lupa berbuat baik kepada saudara-saudara seiman. Memang kecenderungan manusia itu ada ragam-ragam. Ada yang baik di dalam, tidak baik di luar. Ada yang baik di luar, tidak baik di dalam. Tetapi ini diminta supaya di luar maupun di dalam sama-sama baiknya. Dan itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan tentunya bagi saya dan Bapak Ibu. Dan hal yang sangat menarik ketika Tuhan Yesus menyampaikan cerita tentang seorang Samaria yang menolong seorang yang korban dari penyamun. Orang Samaria ini dia menolong tanpa melihat orang ini sukuku apa enggak, orang ini komunitasku apa enggak, tidak peduli. Dia menolong lintas batas suku, lintas batas orang-orang yang ada di dalam komunitasnya. Dan ini Tuhan Yesus memberikan contoh yang indah supaya kita menolong tidak peduli siapapun. Nah, Bapak Ibu, dari catatan ini kita dapat merenungkan bahwa ajaran toleransi itu sudah ada di dalam ajaran agama kita, ada juga di dalam dasar negara kita, Pancasila, dan nilai-nilai yang terangkum di dalamnya. Tetapi juga ajaran toleransi itu sudah menjadi ketentuan dari suku-suku yang hidup di Jawa, dan secara khusus suku Samin tadi. Saya percaya ini hanya kita ngangkat satu suku, tapi saya yakin suku-suku yang lain pun memiliki panggilan yang sama untuk melestarikan budaya dalam hal penghargaan seorang kepada yang lain. Nah, persoalan bagi kita ketika ajaran agama, ketika dasar negara kita, ketika budaya kita mengajarkan tentang nilai-nilai yang luhur untuk hidup bertoleransi, dan ketika toleransi itu masih menjadi persoalan besar bagi bangsa kita, maka pertanyaannya apa yang salah dengan kita? Sederhananya, mungkin karena kita terlalu ego pribadi, ego kelompok, ego golongan, ego agama, atau ada sifat kesombongan, ada keserakahan, sehingga menutup mata kita terhadap khusus budaya luhur yang sesungguhnya sudah ditetapkan oleh nenek moyang kita. Catatan yang kedua, Bapak Ibu, adalah hidup yang saling berbagi. Komunitas sedulur sikep ini punya rasa solidar yang sangat tinggi terhadap siapapun. Seperti kita singgung di atas, bahwa mereka mengadakan arisan, lalu ketika uang sudah terkumpul menjadi tabungan, dan tabungan ini siap dibagikan kepada siapa saja yang butuh jasa mereka tanpa dipungut bunga. Tapi memang ini tidak berlaku di semua ya, komunitas-komunitas yang ada di berbagai tempat ini. Ada komunitas yang masih mempertahankan, tapi tidak banyak. Tapi hal yang sangat luar biasa, sebuah cara hidup yang mungkin sudah langka di zaman transaksional seperti kita. Sembarang barang, apa imbalannya? Sembarang barang kita selalu punya motivasi untuk melakukan sesuatu hal. Namun mereka mampu, suku ini, komunitas-komunitas tertentunya masih mampu mempertahankan ajaran yang sangat unik. Dan tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Cara berbagi yang walaupun ya pinjem tapi tanpa bunga, paling tidak ini bisa menolong sesama yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara kekasih, Paulus pun menceritakan ketika dia memberikan motivasi kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan bahwa saudara-saudaramu yang ada di Makedonia, yang ada di Yunani, walaupun mereka hidup di dalam kekurangan, mereka tidak mampu apa-apa, tetapi mereka minta kesempatan kepada Rasul Paulus untuk kalau bisa mereka pun ikut mempersembahkan
ikut menyumbang untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang mengalami kesusahan dan kelaparan di kota Yerusalem saat itu. Mereka membantu walaupun dalam kekurangan, tapi mereka terpanggil untuk membantu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, itulah sebabnya menurut Rasul Paulus ketika orang mempersembahkan, ketika orang terpanggil untuk berbagi, maka bukan soal ada pihak yang kuat dan pihak yang lemah. Bukan soal ada pihak yang membantu dan pihak yang dibantu. Bukan soal ada orang yang membantu merasa terbeban dan orang yang dibantu merasa ringan. Bukan soal itu. Tetapi adalah supaya ada keseimbangan. Keseimbangan hidup untuk menikmati hidup pemberian Tuhan. Itu yang menjadi catatan penting yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam bacaan kita di hari ini dikisahkan seorang janda miskin yang mempersembahkan, atau saya mengatakan yang sedang berbagi dari apa yang dia punyai untuk pekerjaan Tuhan. Saya mengatakan berbagi bukan berarti Tuhan tergantung dengan pemberian manusia atau manusia mampu berbagi dengan Tuhan, tetapi lebih bermakna keterlibatan seseorang untuk ikut menunjang dan menopang pekerjaan Tuhan sebagaimana panggilan setiap kita. Sehingga Bapak Ibu, kalau diminta untuk mempersembahkan atau berbagi, maka yang dinilai ada 3 hal: kesungguhan, ketulusan, dan kepantasan. Ini harus mewarnai dan motivasi sebuah persembahan atau panggilan kita untuk berbagi. Dan dalam hal ini, janda miskin tadi sudah melakukannya. Bahkan tidak hanya tulus dan sungguh, tapi lebih daripada sekedar kepantasan. Dia tidak berbagi, dia memberikan semua dari apa yang dia miliki untuk pekerjaan Tuhan. Si janda menunjukkan bagaimana caranya berbagi dalam tanda kutip, atau bagaimana caranya mempersembahkan kepada Tuhan dan pekerjaannya. Dia tidak berpikir dengan motivasi saya mempersembahkan lebih banyak supaya nanti Tuhan membalasnya kepadaku. Sama sekali tidak. Bahkan orang mempersembahkan dengan motivasi yang demikian ya agak keliru. Dia mempersembahkan dengan sungguh, tidak peduli apa yang akan terjadi, karena makna dari sebuah persembahan bukan saja kepada hasil kerja kita yang kita terima, tetapi ungkapan syukur dalam wujud persembahan adalah terkait dengan seluruh eksistensi hidup kita. Tuhan memberikan keluarga yang penuh sukacita, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan memberikan pekerjaan, dan itu selalu menjadi motivasi orang bersyukur. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana saya dan Bapak Ibu? Sudahkah kita berbagi setulus dan sepantas si janda miskin? Sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh saya dan Bapak Ibu secara pribadi. Mari Bapak Ibu di bulan budaya, mari kita melestarikan kehidupan dengan budaya toleransi dan hidup yang berbagi. Karena kehidupan bisa disebut kehidupan ketika ada toleransi dan saling berbagi di antara kita. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama masuk dalam saat teduh.
Jemaat yang Tuhan kasihi, saya undang untuk semua berdiri. Kita kembali memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, mengawali bulan budaya di saat ini, mari kita bersama-sama mendengarkan mocopat dari salah seorang pemudi kita. Disilakan Mbak Irin. Jemaat kami undang untuk bersama-sama berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami membuka bulan budaya Gereja Kristen dan khusus Jemaat Pali di hari ini dengan harapan kiranya di bulan ini kita masing-masing melihat dan menghayati budaya-budaya luhur yang kemudian menjadi nilai-nilai yang menguatkan kita untuk membangun toleransi dan hidup berbagi agar kehidupan pemberian Tuhan semakin bermakna di dalam persekutuan kita maupun kehidupan persekutuan kita dengan masyarakat bangsa dan negara. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita berdoa. Diluhurkan, dimuliakan, diagungkan nama-Mu, Allah dan Tuhan yang berkarya,
yang memampukan setiap pribadi, yang memampukan setiap komunitas, yang memampukan setiap suku untuk menghayati kebaikan dan kebenaran Tuhan ketika membangun relasi dengan kehidupan sesama ataupun membangun relasi dengan kehidupan alam. Sehingga oleh kekuatan dan roh Tuhan muncul beragam-ragam budaya yang ada di tanah air kami tercinta, budaya yang mengajarkan tentang kasih dan kebaikan yang ada demi untuk memberikan nilai kehidupan bagi hidup yang telah Tuhan karuniakan bagi setiap kami sebagai pribadi, komunitas maupun suku-suku yang ada. Kami mengucap syukur secara khusus perenungan kami bersama di saat ini. Kiranya kami terus menggali nilai-nilai luhur dari budaya yang kami percaya Tuhan ikut campur tangan untuk menciptakan hal-hal yang baik lewat tradisi kehidupan kami. Biarlah semakin kami menghayatinya sebagai bahagian panggilan kami untuk mewujudkan kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan bersama. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman Tuhan di hari ini pun juga mengajarkan kami, bahkan Rasul Paulus boleh mengajarkan kami tentang kebaikan yang harus kami berlakukan sebagai wujud nilai toleransi yang kami berlakukan bagi semua orang, lebih-lebih kehidupan sesama seiman kami. Tuhan Yesus mengingatkan kami untuk melintas batas komunitas, melintas batas suku, kami mewujudkan nilai-nilai kasih dari Tuhan sebagai wujud toleransi kami, penghargaan kami terhadap sesama yang lain, berbeda komunitas, berbeda golongan, berbeda agama, tetapi kami oleh dan dasar nilai-nilai itulah kami mampu membangun relasi yang baik sehingga kami mampu pun menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, mohon kekuatan dari Tuhan untuk setiap kami mampu memberlakukannya. Bapa, kami juga berdoa di tengah-tengah kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kami semua sedang dihadapkan dengan sebuah realitas yang 2 tahun terakhir ini cukup menakutkan keberadaan kami. Sehingga seluruh fokus dan perhatian baik kami sebagai pribadi, lembaga maupun pemerintah berupaya untuk menghadapi dan mengatasinya. Dengan adanya virus corona tentunya mengajarkan banyak hal bagi kami. Bagaimana kami setia kepada Tuhan, bagaimana kami lebih takut kepada Tuhan, bagaimana kami belajar berbagi dengan sesama, bagaimana kami belajar menolong dan saling menopang, bagaimana kami lebih serius untuk membangun relasi pribadi kami dengan Tuhan di rumah kami masing-masing, dan banyak hal. Dengan kehadiran virus corona kami mampu memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan dan sesama. Namun Tuhan, ketika sampai dengan saat ini kami masih berjuang untuk mengatasinya, kami mohon pertolongan Tuhan atas pemerintah kami, atas para tenaga medis yang terus berjuang dengan upaya yang optimal. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan melengkapi upaya pemerintah, melengkapi upaya para medis, sehingga biarlah tolongan-tolongan yang nyata terhadap kami warga masyarakat yang mengalami sakit atau apapun bentuknya, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa mohon Tuhan tolong sehingga saatnya virus corona ini dilalukan dari tengah-tengah bangsa kami, dilalukan dari tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera dan boleh kami memuliakan Tuhan dengan sukacita. Kami berdoa Tuhan juga menyerahkan Gereja Kristen Jawi Wetan, gereja-gereja di dunia dan secara khusus kami yang ada di Jemaat Pare. Kami mengucap syukur
bahwa Tuhan memanggil kami dari beragam-ragam eksistensi kami, dari beragam-ragam asal dan tempat, dengan beragam-ragam karakter. Kami ada dalam satu persekutuan milik Tuhan, persekutuan yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk tetap menghayati panggilan diri kami sebagai pribadi yang kokoh, tapi di sisi yang lain kami pun belajar menghargai dan membuat sesama yang lain pun menjadi bahagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan kami. Sehingga kebersatuan yang kami bangun di tengah-tengah persekutuan ini sungguh-sungguh menghidupkan persekutuan ini menjadi persekutuan yang penuh ceria, penuh kebersamaan untuk meluhurkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, berkati kami sebagai rekan-rekan yang ada di Komisi Pokja, berkati Tuhan pun memberkati rekan-rekan kami ketua dan pengurus kelompok. Kami juga percaya Tuhan memberkati kami warga jemaat dengan berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan sebagai pribadi, pergumulan keluarga. Kami percaya Tuhan hadir setiap saat dan selalu hadir untuk menolong, menopang, menguatkan, mengokohkan kami untuk hidup di dalam shalom Tuhan. Dan ketika kami mengemban panggilan masing-masing kami, selalu kami dikuatkan. Anak-anak kami yang masih bayi, yang sudah mulai sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, Tuhan mengasihi dan menyayangi mereka semua. Para pemuda-pemudi yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mereka yang merindukan teman hidup, Tuhan sediakan bagi mereka pada saat dan waktunya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh perjalanan kami sebagai pribadi jemaat Tuhan di sini untuk melangkah memasuki hari-hari yang akan datang sekalipun penuh tantangan. Tapi kami bisa melangkah dengan menghadapi dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu membersamai kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebersamaan kami di saat kami memulai pembukaan bulan budaya ini. Keberadaan dan peran-peran kami, rekan-rekan anggota majelis jemaat, rekan-rekan kami song leader, anak-anak kami organis, juga sound system, dan semua kami yang ikut mendukung perjalanan ibadah ini. Anak kami Irin yang baru membawakan mocopat, kiranya semua yang kami lakukan di hari ini biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kami dengan langkah yang kuat dan kokoh untuk menjalani dan memasuki hari kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Mohon ampun Tuhan atas segenap salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengakhiri doa bersama ini dengan pujian doa Bapa kami.
sebagai rasa ungkapan syukur kita atas setiap pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama mengaturkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai ayat dasar, persembahan diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat 2. Yang demikian firman-Nya. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Persembahan dibawa ke depan, diiringi dengan pujian KPJ 165 ayat yang pertama dan yang kedua. Konjuk merengkang moho agung. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami ada, itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap pemeliharaan, anugerah dan berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari yang tidak pernah berhenti. Kami menyadari Tuhan, bahwa segala yang ada pada kami adalah karena Tuhan, dari Tuhan, dan pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Sebagai respon atau jawaban orang beriman atas setiap berkat pemeliharaan serta anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, pada kesempatan saat ini kami bersama-sama mengaturkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, menguduskannya, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang mengelola persembahan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Allah. Karena itu adalah persembahan yang sejati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber berkat dan pemelihara kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Setelah kita bersekutu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan sesama, setelah kita memuliakan Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, maka kini Tuhan mengutus kita untuk kembali dalam keseharian hidup. Wujudkanlah firman Allah, karena untuk tugas itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Di akhir ibadah ini kita bersama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 410 baitnya yang pertama.
serahkan hati, hidup, jiwa, pikiran jemaat kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, supaya dalam iman kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus membersamai jemaat dalam berbagai pergumulan kehidupan selamanya. Amin.